Bayangkan ya, ketika di zaman Pak Prabowo Subianto pada saat gebrakan yang lalu mengungkap setidaknya terkait Pertamina yang konon katanya merugikan uang negara itu ratusan triliun. Dan Pak Mahfud MD juga pernah menyebut kalau tidak ada persetujuan dari Presiden, Kejagung tidak akan berani. Menurut saya ketegasan Pak Prabowo itu dalam menanggulangi tindak korupsi ini menurut saya sangat keren sekali. Dan saat ini Kejagung malah pamer uang sitaan korupsi 2 triliun dari total korupsi yang merugikan negara setidaknya mencapai 11,8 triliun. Jadi kejaksaan ini tidak kaleng-kaleng ya, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Akhirnya pada saat lalu kejaksaan memamerkan uang ya setidaknya 2 triliun bayangkan dari korupsi CPO yang senilai 11,8 triliun. Ini yang dipamerkan cuma 2 triliun saja. Tetapi sudah memenuhi ruangan tersebut. Bayangkan ya kalau 11 triliun dipamerkan semuanya ya. Dikala aparat penegak hukum saat ini mengejar koruptor kakap, tetapi kalau kita lihat KPK masih berjibaku terkait Harun Masiku terus, mengejar Hasto terus. Apalagi kasus ini sudah tahun 2020 yang lalu di mana kerugian negara juga tidak ada, bahkan suap menyuapnya hanya di bawah 1 miliar saja, dan bahkan Harun Masiku sampai saat ini juga belum ditemukan. Menurut saya kejaksaan ini sangat keren sekali karena kasus yang ditangani itu jumlahnya puluhan triliun, jadi tidak kaleng-kaleng, bukan ukuran miliaran lagi. Tetapi kalau kita lihat dari Hasto, suapnya ke komisioner KPU konon katanya 400 juta. Itu yang dituduhkan oleh KPK, Hasto terlibat kasus suap tersebut. Padahal sampai saat ini pun juga belum ada saksi dan juga bukti Hasto Kristianto itu melakukan apa yang dituduhkan oleh KPK. Itu bahkan hanya di bawah 1 miliar. Bayangkan, tetapi dikejar terus seperti ini ya. Otomatis lah terkait apa yang dikeluarkan, energi, biaya terkait si persidangan yang konon katanya sudah 15 kali ini. Pastinya itu juga akan membuat boncos negara. Kerugian negara tidak ada, tetapi persidangan sudah 15 kali dan bahkan juga menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli dan lain sebagainya. Menurut saya itu biayanya lebih dari kasus suap menyuap yang dituduhkan KPK ke Harun Masiku. Jadi menurut saya sudah boncos itu, sudah boncos. Karena persidangan sudah 15 kali, kemungkinan lebih. Tetapi juga apa yang dituduhkan oleh KPK kepada Hasto Kristianto juga tidak terbukti. Dan ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan sekali. Anda masih ingat Jumianto ya, Hakim Jumianto yang pada saat lalu Hasto Kristianto dan tim hukumnya mengambil hak konstitusionalnya permohonan terkait pra-peradilan. Itu bahkan pra-peradilan ditolak pada saat lalu. Dan untungnya selang beberapa lama kemudian, tidak jauh-jauh setelah ditolak, Jumianto ini ternyata terkena kasus suap menyuap dan penampakan uang suap 2 miliar. Hakim tersangka CPO Jumianto, bayangkan disuap 2 miliar, tetapi yang dipamerkan oleh kejaksaan itu nilainya 11 triliun. Seharusnya hakim itu adalah mengadili yang seadil-adilnya, bukan malah melakukan suap menyuap seperti ini. Kerugian negara dengan suap yang diberikan ke hakim itu menurut saya tidak sebanding ya dengan apa yang telah dirugikan oleh negara. Bayangkan ketika hakim tega melakukan suap menyuap seperti ini dengan nominal kerugian negara yang 11 triliun. Menurut saya sangat tidak terbanding sekali ya, bagai bumi dan langit ya. Suapnya 2 miliar, kerugian negara mencapai 11 triliun. Ini kan sangat wow sekali ya, sangat wow sekali. Ya, akhirnya satu persatu juga mulai terungkap ya terkait ditolaknya pra-peradilan Hasto pada saat lalu. Ternyata hakimnya yang memutuskan ternyata terkait suap menyuap. Penampakan uang suap 2 miliar buat Hakim Jumianto di kasus CPO. Jumianto ini pula yang menolak pra persidangan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Putusan dia memang bisa diatur dipesan dengan cara duit dan intervensi politik. Ya, menurut saya juga sangat masuk akal sekali ya. Seperti ini. Penampakan uang 2 miliar. Nah, terkait uang 2 miliar ini, bahkan
kejaksaan itu sudah memamerkan ya, setidaknya terkait kasus CPO yang setidaknya merugikan negara 11,8 triliun. Bayangkan, sangat banyak sekali, hampir memenuhi gedung ya di saat Kejagung konferensi pers. Nah, ini seharusnya KPK malu dengan apa yang sudah dilakukan oleh kejaksaan, pemberani dan tidak memandang bulu ya terkait kasus ini. Dan bahkan pada saat lalu ketika kejaksaan XT Burhanuddin diwawancara terkait apakah pernah disuap, bahkan nilai suapnya tidak tanggung-tanggung, 2 triliun. 2 triliun ini berarti uang yang memenuhi gedung ini ya. Suapnya seperti itu, 2 triliun. Tapi ST Burhanuddin juga menolak. Menurut saya memang Indonesia membutuhkan hakim-hakim yang setidaknya anti suap ya, anti suap dan memang bekerja untuk bangsa dan negara. Seharusnya memang seperti itu. Seharusnya KPK juga malu lah ketika kejaksaan pamer uang segini banyaknya, tetapi KPK saat ini masih berjibaku terkait kasus Harun Masiku, Hasto, bahkan sampai saat ini pun Harun Masiku belum juga ketemu, belum juga tertangkap. Tetapi Hasto Kristianto sudah ditangkap dan juga sudah disidang ya, bahkan sidangnya juga sudah 15 kali lebih. Gila, 2 tahun 2021, 2022 hasil korupsi sampai segini. Apalagi kalau 10 tahun diungkap dari berbagai sektor. Di masa pemerintahan siapa, Kejagung menyita uang senilai 11,8 triliun terkait kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil CPO minyak kelapa sawit periode 2021-2022. Bayangkan ya, ketika di zaman Pak Prabowo Subianto pada saat gebrakan yang lalu mengungkap setidaknya terkait Pertamina yang konon katanya merugikan uang negara itu ratusan triliun. Dan Pak Mahfud MD juga pernah menyebut kalau tidak ada persetujuan dari Presiden, Kejagung tidak akan berani. Menurut saya ketegasan Pak Prabowo itu dalam menanggulangi tindak korupsi ini menurut saya sangat keren sekali. Dan saat ini Kejagung malah pamer uang sitaan korupsi 2 triliun dari total korupsi yang merugikan negara setidaknya mencapai 11,8 triliun. Jadi kejaksaan ini tidak kaleng-kaleng ya, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Bahkan ketika kasus tersebut sejak di era Pak Jokowi pun saat ini diberantas oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, ini menunjukkan apa? Pak Prabowo saat ini sedang bersih-bersih ya, sedang bersih-bersih. Dan peringatan Pak Prabowo pada saat lalu terkait korupsi tidak pandang bulu, tidak pandang partai mana, anak siapa dan lain sebagainya, ini sangat-sangat terbukti sekali terkait kasus-kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh kejaksaan, dan kerugian negara pun juga tidak tanggung-tanggung, yaitu puluhan triliun. Nah, seharusnya KPK mencontoh dari Kejagung bukan hanya mengejar terkait Hasto Kristianto, Harun Masiku, yang sampai saat ini pun Harun Masiku juga tidak ketemu-ketemu. Ya seharusnya ditemukan dulu lah, tunjukkan KPK itu memang benar-benar bisa bekerja untuk mencari Harun Masiku terlebih dahulu. Baru selanjutnya setelah Harun Masiku diketemukan, dimintai keterangan sebagai saksi dan sebagainya, kalau misalkan Hasto Kristianto terlibat, ya seharusnya dipanggil, menjadi tersangka dan ditahan. Ini malah aneh bin ajaib. Harun Masiku belum ketemu tapi Hasto Kristianto sudah ditersangkakan dan bahkan juga sudah ditahan. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.